Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya pada sehat ya. Nah, sudah lama saya tidak mengupload video YouTube terkait dengan pembelajaran kali ini. Tapi hari ini saya akan membahas yang cukup baru ya, karena ini adalah pembahasan yang hangat-hangatnya di minggu-minggu ini ya, terkait dengan mungkin kalian sudah lihat di layar, heboh babi diduga jadi-jadian di Depok, wujudnya berubah saat ditangkap gitu kan. Berarti fenomena babi ngepet. Nah, kalau kalian pernah dengar cerita tentang babi ngepet, itu adalah sebuah setan atau sebuah makhluk makhluk gitu ya, yang katanya awalnya manusia, lalu dia eh, pada suatu titik dia berubah menjadi babi ngepet gitu ya, berubah menjadi seekor babi lalu bertugas untuk mengambil harta dari orang lain gitu ya. Jadi orang lain itu akan tercuri hartanya oleh babi ngepet ini, dan berbagai macam hal-hal klinik lainnya lah yang berkaitan dengan babi ngepet ini. Tapi saya tidak akan membahas itu lebih dalam ya secara mistisnya. Kalian bisa cari di Google aja atau kalian searching di YouTube, banyak tuh yang membahas tentang babi ngepet secara mistis ya. Tapi karena ini mata pelajaran sosiologi, saya ingin membahas tentang fenomena apa namanya babi ngepet ini secara sosiologis gitu ya. Kok bisa terjadi fenomena dalam tanda kutip ya, fenomena babi ngepet di masyarakat dan orang-orang percaya ya. Pada akhirnya ini terbongkar bahwa ini adalah hoax ya, dan ada yang ditangkap gitu ya pada akhirnya. Cuma kita eh, merasa pada minggu-minggu ini masyarakat ya atau pemberitaan itu sangat-sangat dihebohkan dengan kehadiran berita babi ngepet di Depok ini gitu ya. Padahal Indonesia itu sudah direncanakan revolusi 4.0 gitu ya, revolusi industri 4.0, di mana modernisasi sudah sangat luar biasa, teknologi sudah sangat maju dan berbagai macam kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. Tapi kita masih suka atau masih banyak masyarakat itu yang percaya dengan yang begitu-begituan gitu ya. Nih, saya sudah ngurutin nih dari awal pemberitaannya ya. Nah, ini awal-awal itu pemberitaannya seperti ini. Heboh babi diduga jadi-jadian di Depok, wujudnya berubah saat ditangkap. Nanti ini saya akan kasih juga di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa eh, kita bisa kalian bisa baca gitu ya. Terus yang kedua, setelah babi ngepet itu ceritanya ditangkap gitu ya, wah bahkan ada ceritanya untuk penangkapannya itu orang-orang yang menangkap itu disuruh telanjang bulat gitu ya untuk menangkap seekor babi gitu. Nah, setelah itu heboh babi ngepet di Depok, warga yang dipungut Rp2.000 jika ingin melihat. Jadi ketika ditangkap dijadiin tontonan gitu ya, dijadiin tontonan, dan orang-orang yang melihat ditarikin duit gitu ya, dimintain duit sekitar 2.000 kayak uang parkir gitu ya. Terus akhirnya dipotong oleh warga karena dianggap meresahkan dan segala macamnya. Jadi eh, alur ceritanya tuh kayak benar-benar terjadi gitu ya, kayak benar-benar terjadi dan digoreng atau diamplifikasi. Ya, amplifikasi itu artinya dibesar-besarkan oleh media gitu ya, media manapun termasuk detik.com, salah satu media yang saya install juga aplikasinya dan saya sering buka gitu ya. Nah, jadi cerita-cerita mistis ini selalu seru, selalu bagus, dan selalu banyak peminatnya di Indonesia. Padahal kita tahu sendiri pendidikan sudah lumayan maju gitu ya. Ini membuktikan bahwa terjadi gap antara eh, ilmu pengetahuan dengan budaya di masyarakat gitu ya. Kita masih sangat percaya dan terlena dengan hal-hal tersebut gitu ya. Bahkan kalau kalian lihat YouTube-nya, video-video amatirnya itu, lihat bahkan warga sangat heboh dan percaya banget gitu ya tentang kehadiran babi ngepet ini. Padahal kalau kita lihat ternyata di akhirnya ini adalah dalam peristiwa ini mengaku bahwa ini adalah bohongan dan itu disetting gitu ya, dibuat sedemikian rupa. Nah,
eh, tanpa lebih panjang lagi, saya ingin mengajak kalian berdiskusi ya tentang fenomena babi ngepet ini secara sosiologis. Menurut menurut kalian gimana berkaitan dengan fenomena masyarakat, fenomena sosial ini? Apakah ini membuktikan bahwa tingkat literasi masyarakat kita masih rendah gitu ya? Atau memang masyarakat kita masih masih cenderung jauh dari kata berpendidikan tinggi gitu ya, berpendidikan yang layak gitu ya, sehingga kita masih percaya pada hal-hal yang seperti ini dan di blow up oleh media dengan sangat besar dan dinikmati gitu ya oleh masyarakat gitu ya. Kalau secara politik ini bahkan dianggap sebagai penutupan fakta politik apa bla 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 gitu ya. Nah, saya mau mengajak kalian untuk berpikir kritis. Kira-kira apa sih yang terjadi di masyarakat kita terkait dengan fenomena babi ngepet ini? Silakan kalian tulis komentar kalian, analisis kalian gitu ya, pemahaman kalian. Tentunya kalian baca dulu ya, jangan terbawa halusinasi juga. Kalian harus baca juga apa yang terjadi di fenomena babi ngepet ini gitu ya. Apa yang bisa kalian berikan pemahamannya gitu ya. Banyak loh dari zaman dulu pasti itu menyebab apa ketika ada fenomena-fenomena ini pasti beriringan dengan masalah sosial yang ada. Contoh misalkan ketika dulu ada yang namanya ponari batu ya, yang dianggap batu itu bagus, seorang anak kecil yang memegang batu lalu dianggap dianggap apa namanya batu tersebut memiliki khasiat untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Itu kan itu membuktikan bahwa terjadi masalah sosial bahwa fasilitas kesehatan kita masih jauh dari kata layak gitu ya. Sehingga ketika orang-orang yang di desa atau yang ada di kemampuannya rendah itu tidak mampu meriksakan diri ke rumah sakit yang layak gitu ya, sehingga dia ya udah karena gua nggak ada duit, karena rumah sakitnya jauh, gua yang ada aja gitu, saya ke tempat yang ada aja, yaitu pengobatan alternatif, bukan pengobatan alternatif itu ya, pengobatan yang tidak masuk akal itu gitu ya, yang dianggap berhasiat dan segala macam. Nah, saya minta kalian untuk menganalisis ini gitu ya. Fenomena babi ngepet ini apa yang terjadi di masyarakat? Apakah karena ada fenomena kemiskinankah maka orang-orang jadi percaya pada tahayul karena saking nggak punya duitnya gitu ya, duit hilang sedikit padahal dipakai belanja gitu, wah ini ulah babi ngepet gitu ya dan segala macamnya. Silakan kalian analisis terkait dengan fenomena ini, tapi masalah sosialnya ya, masosnya. Jadi kalian harus cari kira-kira di fenomena babi ngepet ini masosnya apa yang terjadi di masyarakat yang mencoba dijelaskan secara fakta ilmiah gitu ya. Oke, begitu saja pembahasan kita hari ini. Silakan cari tahu pembahasan yang dalam. Saya akan baca satu-satu untuk analisisnya. Semoga analisisnya bagus ya, karena saya percaya kalian itu sudah punya tingkat literasi yang lumayan bagus, sering baca buku, minimal sering baca artikel-artikel di internet gitu ya, entah itu Line Today, detik.com dan segala macam. Jadi saya beranggapan kalian tingkat literasinya bagus dan kalian bisa menganalisis ini dengan baik. Oke, demikian video yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, karena ini sudah mau menjelang PAT ya, penilaian akhir tahun, maka saya minta kepada kalian untuk nilai-nilai soal-soal atau tugas-tugas kalian di Google Classroom tolong segera diselesaikan, karena saya akan segera rekap untuk dilakukan penilaian dan akan saya rekap dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing gitu ya. Oke, kalau gitu saya kira cukup. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.